Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali menganugerahkan kepada kita pada malam hari ini kenikmatan-kenikmatan yang lahiriah dan kenikmatan yang batiniyah, yang dengan kenikmatan itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, anak istri, keturunan, dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi perjuangan beliau dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dan kemudian mereka melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok penjuru dunia, ya, sehingga sampailah agama yang mulia ini di generasi kita dan juga sampai di negeri kita. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran dari bab qisas, ya, atau bab al-hudud atau jinayah. Syarat-syarat wajibnya qisas, masih berbicara tentang poin itu, ya. Syarat-syarat wajibnya qisas. Kita sudah menjelaskan 4 syarat, ya. Syarat yang selanjutnya adalah syarat yang kelima, ya. Di qisas itu bisa dilaksanakan apabila disebutkan di sini alla yakunal qatilu aslan lil maqtuli fala yuqtassu min walidin bi qatli waladihi wa waladi waladihi wa insafula idza qatala bi ayyi wajhin min awjuhil amdi bi khilafi ma idza qatala al-ibnu ahada abawayhi fa innahu yuqtalu ittifaqan li'anna al-walida sababun fi hayati waladihi fala yakunu waladuhu sababan fi qatlihi wa salbihi al-hayata bi khilafi ma idza qatala al-waladu ahada walidayhi fa innahu yuqtassu minhu lahu. Syarat yang kelima adalah pelaku bukan merupakan asal kehidupan dari korban. Pelaku bukan merupakan asal kehidupan dari korban. Apa maksudnya? Asal kehidupan kita siapa? Yang menyebabkan kita ada, yang menciptakan kita Allah Azza wa Jalla. Tapi yang menyebabkan kita ada siapa? Ya, orang.
Jadi orang tua itu disebut asl, dan anak disebut fara'. Asal itu artinya asal, bahasa kita asal atau pokok, ya, atau pohon. Sedangkan anak disebut far'un. Ya, far'un itu artinya cabang. Ya. Nah, ini disebutkan bahwa qisas itu bisa dilaksanakan kalau dia juga memenuhi ketentuan yang kelima. Jadi ini syarat-syarat ini harus dipenuhi semua, ya. Artinya dari yang syarat yang pertama itu, ya. Jadi orang yang dibunuh itu adalah maksumud dam. Kemudian yang membunuh itu adalah orang yang baligh dan aqil. Yang keempat, bahwa yang membunuh itu atas keinginan sendiri atau niat sendiri. Nah, yang kelima ini qisasnya bisa dilaksanakan kalau dengan syarat, ya, yang pelaku bukan asal dari kehidupan korban, ya. Maka fala yuqtassu min walidin bi qatli waladi. Maka aturannya, maka tidak diqisas apabila ayah yang menghabisi anaknya. Jadi kalau ayah menghabisi anaknya, maka ayah ini tidak diqisas. Wa waladi waladihi, atau menyebabkan terbunuhnya anak dari anaknya. Anak dari anaknya itu siapa? Hah? Siapa? Cucu. Ya, bahasa kita cucu, tapi belum tentu cucu. Ya, makanya digunakan kata anak dari anak. Anak dari anak. Bagaimana? Jadi kata-katanya itu anak dari anak. Maksudnya cucu. Ya. Ya. Jadi dan seterusnya ke bawah. Jadi anak dari anak, anak dari anak dari anak, anak dari anak dari anak dari anak, ya, sampai ke bawah semua. Jadi dalam aturan, jadi kakek itu tidak diqisas. Tapi tidak berarti dia tidak dihukum, ya. Artinya hukumannya itu tidak berupa qisas. Bi ayyi wajhin min aujuhil amdi, dengan sebab apapun dari sebab-sebab yang disengaja. Ya, jadi walaupun dia sengaja melakukannya, ya, maka itu tidak diqisas. Bi khilafi ma idza qatala al-ibnu ahada abawayhi fa innahu yuqtalu ittifaq. Berbeda apabila anak yang mengorbankan salah satu dari kedua orang tuanya, apakah ibu atau ayah, atau ke atas. Jadi kalau dia ke atas diqisas, tapi kalau ke bawah tidak diqisas. Ittifaqan. Ya, ini kata para ulama kita secara ittifaq, artinya sepakat para ulama. Sepakat para ulama kalau dari atas ke bawah itu tidak diqisas. Tapi kalau dari bawah ke atas maka bisa dihukum qisas. Apa alasannya? Ya, alasannya karena karena orang tua atau ayah itu adalah sebab daripada dilahirkannya anak tersebut. Maka tidak boleh anak itu menjadi penyebab dari hilangnya orang tua. Itu alasannya. Karena orang tua kita itu adalah sebab kita ada. Maka kita tidak boleh menyebabkan orang tua kita tidak ada. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak boleh,
maka kita bisa dikisos. Ya. Berbeda dengan orang tua, karena dia adalah sebab dari keberadaan anaknya, maka ketika dia menghilangkan anaknya, maka dia tidak dikisos. Dan dalam masalah lain bahwa tidak ada kewajiban ayah atau orang tua berbakti kepada anak, sedangkan anak punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Dan juga tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak. Dalam fikih tidak ada orang tua durhaka kepada anak, tapi anak bisa ada yang durhaka kepada orang tua. Jadi hukumnya anak durhaka kepada orang tua tidak boleh. Ya. Sehingga jangankan mengorbankan orang tuanya, mengatakan saja itu sudah dilarang, dosa besar. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Ya. Dan kami wajibkan, kami wasiatkan kepada kata Allah kepada seluruh umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat yang lain disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Jadi berbuat ihsan kepada orang tua itu nomor 2 setelah ibadah. Seperti yang tadi kita sebutkan dalam hadis bahwa amalan yang dicintai oleh Allah, seperti yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tadi amalan yang pertama? Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah. Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Ya, salat tepat waktu. Qultu tsumma ayyu. Tanya siapa apa lagi? Rasulullah mengatakan al-isqa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Ya. Bernyembahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Dia, kemudian berbuat baiklah kepada orang. Jadi ayat satu nada dengan hadis yang menjelaskan bahwa ibadah kepada Allah, iman, kemudian sholat pada waktunya, setelahnya baru langsung birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Maka dalam ayat selanjutnya itu dalam Quran surah Al-Isra, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah satu di antara orang tua atau dua-duanya mereka mencapai usia yang sepuh dalam pengasuhan atau dalam pemeliharaan, maka fala taqul lahumā uff, janganlah mengucapkan atau diterjemahkan bahasa Indonesianya Kenapa dalam bahasa Arab Orang Arab itu kalau tidak suka dia tidak bilang dia bilang ya gitu. Apalagi kalau orang Arab tidak suka itu dia celepet begitu. Kalau caimin itu celepet pakai kain. Kalau orang Arab pakai ya, itu tidak suka. Maka dikatakan dalam ayat itu fala taqul lahumā jangan kamu katakan pada orang tua. Jadi kata itu cuma 2 huruf, hamzah dan fa. Hamzah dan fa. Itu saja sudah tidak boleh. Apalagi wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Dan kata la itu jangan artinya itu dalam usul fikih disebutkan hukumnya
hukum asalnya adalah haram. Jadi larangan mengatakan dan larangan membentak orang tua itu larangan yang hukumnya haram, ya statusnya haram, ya bukan makruh, tapi statusnya haram. Nah, apa sebabnya kita dilarang durhaka sama orang tua? Yang disebutkan dalam Quran surah Luqman dan juga surat Al-Ahqaf yang tadi kita baca. Apa kata Allah? Wa wasana al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wa wasana al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Dalam Quran surah Luqman, ya. Sebabnya hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Karena ibunya telah susah payah mengandung dia selama 9 bulan, wahnan ala wahnin. Susah payahnya itu semakin lama semakin berat. Sudah susah, tambah susah, tambah susah, tambah susah. Jadi wahnan ala wahnin. Begitu hamil itu sudah susah, ya. Ibu kita ketika dia hamil, berasa hamil atau biasa terjadi perubahan hormon, ya, dalam istilah kesehatan, perubahan hormon secara drastis dari hormon yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba ibu kita itu merasa sakit, meriang, demam, muntah-muntah, pusing dan seterusnya. Kemudian lama-lama nafsu makan kurang karena begitu makan muntah, begitu makan. Itu dirasakan mulai 2 minggu. 2 minggu kita dihamilkan, itu ibu kita sudah merasakan. Maka istilahnya dalam istilah masyarakat kita itu terlambat datang bulan, ya, jadi ibu itu terlambat datang bulan 2 minggu saja, nah itu sudah berubah. Mulai dari situ dia sudah mulai pusing, dia sudah mulai muntah-muntah, sakit perut, mulai demam dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kata Allah wahnan, tambah ke sana ala wahnin. Tambah ke sana wahnan wahnin terus sampai 9 bulan. Ada ibu yang hamil sampai tidak bisa bangun. Begitu bangun muntah, bangun muntah. Kasih masuk nasi muntah ulang. Saking setengah matinya. Kemudian setelah melahirkan tidak langsung macam sapi. Begitu lahir itu anak so bisa berjalan kesan, baru bisa baca rumput sendiri atau kambing atau apa, ya. Manusia tidak bisa. Manusia begitu lahir dari mata pun belum baliak, ya. Jadi bayi itu matanya nanti terbuka itu beberapa hari kemudian. Yang dia tahu cuma oek, cuma menangis. Menangisnya pun tidak tahu apa dia maksud. Lapar oek, mau kencing oek, ya, sakit oek, pokoknya semua oek. Bayi itu begitu, oek semua dia kata, dia punya kata-kata oek semua. Dia mau sakit, dia mau lapar, dia mau kencing, dia mau buang air besar, ya, pokoknya oek semua. Dan biasanya orang tua gagal paham kalau ada anaknya oek, dia kira minta tete, dikasih tete terus. Padahal dia anak ini mau minta berak. Karena tidak dimengerti. Ya, nanti mulai beberapa bulan, 6 bulan sudah mulai ada ucapan seperti Aba, Umi dan seterusnya. Jadi begitu proses manusia. Maka Allah mengatakan wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia disapih dalam waktu 2 tahun. Ya, disapih itu yang disusui oleh ibunya, dan selama 2 tahun itu dia menyusui. 6 bulan pertama
dia minum ASI sasanya, air susu ibu sasanya, tidak mau makan, belum bisa, ya. DP gigi belum ada, kemudian DP langit-langit juga belum kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia hanya minum ASI ibunya selama 6 bulan. Nah itu biasa ibu kalau malam-malam itu anaknya bangun, ibunya bangun juga, bangun menyusui. Oh DP papa tidak, DP papa tidur sampai subuh, DP mama ini kasih bangun kasih tahu, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti boleh makan, tidak berkurang itu ibu punya ibu punya kegiatan. 6 bulan, 7 bulan itu boleh makan bubur. Tambah berat ibu ke kerja, dia bikin bubur lagi, baru dia mau kasih susu lagi, susu tambahan selain ASI. Itu pun dia lagi yang basuh, dia yang bikin susu, dia yang basuh. Anak-anak kadang-kadang tengah malam minta susu, tengah malam lah basuh lagi ibu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ditanya siapa orang yang paling harus saya berbakti kepadanya, Nabi bilang ummuka tiga kali. 3 kali ummu, baru yang terakhir abuha. Jadi kita berbakti kepada ibu itu 3 kali lebih wajib. Kemudian setelah itu berbakti kepada ayah. Nah ini sebabnya. Nah itu dalam ayat ya disebutkan kenapa alasan. Kemudian ayah, kenapa ayah juga harus dibaktikan atau dihormati? Ya karena kalau tidak ada ayah, tidak mungkin ibu melahirkan tanpa ayah. Jadi ayah itu penyebab adanya anak. Di dunia ini cuma 2 orang yang lahir tanpa ayah. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Isa. Ya. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Isa. Cuma 2 orang itu yang tidak punya ayah. Selain itu harus dengan sebab ayah. Ya. Jadi kalau tidak ada bapaknya maka tidak mungkin perempuan itu hamil dan melahirkan. Makanya dua-duanya penyebab keberadaan kita. Karena mereka menjadi penyebab keberadaan kita di dunia ini, maka kita harus berbakti kepadanya dan tidak boleh durhaka, bahkan tidak boleh beban. Ya. Selama yang mereka suruh itu adalah kebaikan. Selama yang mereka suruh kebaikan. Artinya yang disuruh itu tidak melanggar agama. Disuruh pergi mengaji. Nah, kalau kita babantah itu 2 kali itu orang berdosa. Pertama dosa babantah pada orang tua, yang kedua dosa tidak mau menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi kalau disuruh belajar, pergi belajar betul-betul. Belajar betul-betul. Jangan cuma pindah tempat tidur. Dari rumah tidur sampai di tempat belajar tidur. Cuma pindah tempat tidur dan pindah tempat makan. Di rumah makan dan tidur, pergi di pesantren makan dan tidur Oh, belajar tidak mau, malas. Nah itu 2 dosanya. Dosa durhaka kepada orang tua dan dosa tidak mau belajar padahal sudah disuruh. Nah ini. Karena itulah maka berlaku kriminal kepada orang tua tentu dosanya lebih besar. Sedangkan bilang tidak boleh, membentak tidak boleh, apalagi baku, apalagi sampai menghabisi. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah agar kita
tidak durhaka kepada orang tua kita. Walaupun mungkin orang tua kita ya pengetahuannya tidak sebagus orang lain, tapi tetap harus dihormat, harus dihargai. Ya. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah. Yang tidak rajin ibadah saja tidak boleh kita orang durhaka pada orang tua. Dengan catatan itu tadi, kalau dia juga ajak kita tidak ibadah, itu tidak usah tidak boleh diikut ketika mereka mengajak kita bermaksiat kepada Allah. Selama mereka tidak mengajak kita bermaksiat, bahkan mereka menyuruh kita berbuat baik, maka wajib untuk ditaati. Jangankan orang tua yang tidak beribadah, orang tua yang musyrik saja harus tetap dihormati, dihargai. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau mereka memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, maka jangan ditaati, tapi tetap dipergauli dengan baik. Wa sahibhuma fid dunya, di dunia ini secara ma'ruf. Jadi bergaul dengan orang tua di dunia secara ma'ruf, walaupun orang tuanya musyrik. Apalagi kalau orang tua kita beriman, apalagi kalau dia rajin beribadah. Nah, itu kewajiban kita makin besar. Karena itulah disebutkan dalam kitab fikih, maka barang siapa yang menyebabkan orang tuanya hilang, maka dia harus dikisos, ya. Dia harus dikisos karena dia melakukan dosa yang sangat besar, sangat besar sekali di mata Allah Azza wa Jalla. Dan kisos itu cara untuk dia bertaubat, cara untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau yang pelakunya adalah orang tua, maka dia tidak dihukum kisos, walaupun juga dihukum dengan yang lain, ya. Bisa dipenjara atau bisa ditakzir, ya. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalul walidu bil walad. Tidak dikisos ayah karena anak. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidak dikisos ayah karena anak. Berkata Ibnu Abdul Bar, huwa haditsun masyhur inda ahli al-ilmi bil Hijaz wal Iraq, mustafidun indahum, wa huwa amalu ahli Madinah wa marwiyun an Umar. Ibnu Abdul Bar berkata, ini adalah hadis yang masyhur dalam pandangan para ulama, baik di Hijaz dan di Irak. Dan hadis ini adalah hadis yang mustafid. Hadis yang mustafid artinya hadisnya yang periwayatannya banyak sekali, ya. Mustafid. Jadi sudah hampir disepakati, ya. Bahkan ada yang disebutkan tadi ittifaqan. Dan dalil yang lain selain hadis ini, wa huwa amalu ahli Madinah, dan ini adalah amal penduduk Madinah. Artinya hukumnya ini, hukum yang kita sebutkan tadi itu menjadi amalan penduduk Madinah. Dan amalan penduduk Madinah dalam mazhab Imam Malik itu dijadikan sebagai salah satu hujjah, ya. Tapi amal Ahlul Madinah yang dulu, ya, zaman salaf, ya. Amal Ahlul Madinah zaman salaf saleh,
yaitu ketika Imam Malik, karena Imam Malik itu kan tabi'in, ya, beliau generasi yang ketiga dari generasi Islam. Jadi sampai ke sampai ke zaman beliau itu amalan orang Madinah, amalan penduduk Madinah itu dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Malik. Kenapa dijadikan hujjah? Karena alasannya karena zamannya masih dekat dengan zaman Nabi. Zamannya masih dekat dengan zaman Nabi. Dan penduduk Madinah itu diwarisi oleh banyak sahabat. Jadi ada Nabi bersama para sahabat, kemudian zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Jadi hanya 3 generasi saja. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau orang Madinah mengerjakan seperti itu, berarti memang seperti itu dia, warisan yang paling besar. Dan juga hukum ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Artinya tadi ada hadis didukung oleh hujjah yang lain, yaitu amalan ahli Madinah. Kemudian didukung oleh hujjah yang lain, yaitu termasuk keputusannya Umar bin Khattab. Jadi keputusannya Umar bin Khattab diriwayatkan bahwa tidak diqisas ayah karena anaknya atau ibu karena anaknya, atau asal tidak diqisas asal karena far'nya. Itu hujjah. Kemudian yang lain, warawa Yahya bin Sa'id an Amr bin Shu'aib anna rajulan min Bani Mudlij yuqalu lahu Qatadah hadza ibnan lahu bis-sayf fa asaba saqah fa nazza jarhuhu famat fa qadima Suraqah bin Ju'sham ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fa dzakara dzalika lahu fa qala lahu Umar ahdid ala ma'in qadid 20 wa 100 ba'yan hatta aqdumu alayka falamma qadima alayhi Umar akhadha min tilkal ibil 30 hiqqah wa 30 jaz'ah wa 40 halifah thumma qala aina akhul maqtul faqala ha anada qala khudha fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa liqatilin syai'. Ya. Riwayat yang lain, hujjah yang lain adalah yang disebutkan oleh Yahya bin Sa'id dari Amr bin Shu'aib, bahwa seorang laki-laki dari Bani Mudlij yang dipanggil Qatadah, apa namanya Qatadah, dia hazafa, melempar, hazafa ibnan lahu bisayf, dia lempar anaknya dengan pedang. Nah, ini juga hati-hati, melempar orang pakai pedang, yang pakai peda dan sebagainya. Dan fa'asaba saqahu, maka pedang itu kena di betisnya. Fanazza jarhuhu faman. Kemudian karena pedang namanya pedang, bukan peda biasa, jadi kena betisnya dan luka parah, luka parah dan tidak bisa sembuh, akhirnya meninggal. Maka datanglah Suraqah bin Ju'sham, jadi orang yang satu kampung dengan Qatadah. Datanglah dia kepada Umar bin Khattab dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka berkata Umar, ahdid ala ma'il qadidin 20 mi'at ba'in. Jadi siapkan 220 ba'in. 120 ba'in. Siapkan 120 ekor unta.
sampai saya datang kepadamu. Maka ketika Umar bin Khattab datang, Umar mengambil unta tersebut yang dari 120 itu diambil salatina hiqqah seperti yang kita sudah sebutkan. 30, kemudian 40. Jadi 100 diambil. 100 ekor unta diambil oleh Umar bin Khattab dan ditanya kepada orang-orang di situ, mana saudaranya yang meninggal. Jadi anaknya bapak itu, anaknya Qatadah. Jadi Qatadah ini punya anak, satu yang dia lempar pakai pedang, tapi anaknya lain masih ada. Dia lempar pakai pedang, ya mungkin entah kenapa ya, Allah Taala alam tidak disebutkan. Kita juga tidak boleh menebak-nebak kenapa dia melempar. Ya riwayatnya cuma begitu. Maka Umar mengambil 100 ekor unta itu. Kemudian dipanggil saudaranya yang meninggal, yang masih hidup. Bilang, mana saudaranya yang masih hidup? Maka saudaranya datang. Dia bilang, ha anada, saya saudaranya. Maka dia mengatakan, ambil ini sebagai tebusan untuk saudaramu yang meninggal. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa orang tua itu tidak dikisos. Dari peristiwa Umar ini, bahwa orang tua yang menyebabkan anaknya meninggal itu tidak dikisos, tapi tetap dihukum. Hukumannya apa? Fidyah 100 ekor unta. Dia harus membeli 100 ekor unta. Dan siapa yang dikasih? Dikasih kepada anaknya yang lain, yang menjadi saudara yang meninggal. Karena walinya jadi saudaranya jadi wali dari korban. Ya, karena pelakunya adalah orang. Jadi tidak dikisos, tapi tetap dihukum. Tidak bebas hukuman secara murni, tapi dia tetap dihukum. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama kita tentang hukuman bagi ayah atau ibu yang menyebabkan anaknya meninggal dan dia sengaja. Qatadah ini kan sengaja melempar pakai pedang. Kalau pedang itu kan memang, tapi kalau lemparnya pakai gelas aqua begitu, kemudian tiba-tiba kena lutut terus mati, ajal gitu saja. Saya lempar pakai gelas kena lututnya mati, bisa jadi. Nah, maka itu masuk tidak sengaja. Tidak sengaja. Nah, kalau ini sengaja karena dia lempar pakai pedang. Dan pedang itu memang sesuatu yang mematikan. Kalau dilempar pedang mau kena apa saja itu berbahaya. Biar kena cuma tangan, ya, bahaya. Ya. Apalagi kena di leher atau kena di kepala. Nah, ini kena di betis. Ya. Tapi mungkin karena pedang putus betisnya kan. Ya. Betis itu kan daging saja. Itu putus satu kali putus. Ya, jangan-jangan DP dua-dua yang putus. Karena pedang kan tajam sekali. Dan itu DP darah tidak bisa diberhentikan, akhirnya meninggal. Ya. Darahnya tidak bisa berhenti. Dan ketika itu kan belum ada teknologi kedokteran seperti sekarang. Mungkin kalau sekarang langsung bawa rumah sakit, langsung infus cairnya, mungkin bisa. Ya, pada zaman itu kan belum ada. Ya. Ala kulli hal, apapun yang terjadi, karena dia sengaja melemparinya dengan pedang, maka Umar bin Khattab menghukum orang tersebut dengan apa? Dengan disuruh menyiapkan 100 ekor unta. Ya. Dan 100 ekor unta itu diberikan kepada saudara dari korban. Wa khalafa fi dzalika Imam Malik fara'a annahu yuqadu al-walid bil walad idza arja'ahu wa dhabahahu li'anna dzalika 'amdun haqiqatan la yahtamilu ghayrahu fa inna adh-dhahir fi isti'mal al-jarih fil qatl wal 'amd wal 'umdiyatu amrun khafi la yahkumu bi ithbatiha illa bima yadhharu min qara'il al-ahwal wa ma idza kana ala ghairi hadhihi sifah
fima yahtamilu adam izhaqi ruh bal qasad at-ta'dib an bil adab wa in kana fi haqqi ghairihi yuhkamu fihi bil amr wa inna farraqa bainal ab wa ghairihi lima lil abi min asy-syafaqati ala waladi wa alayhi qasd at-ta'dib inda fi'lihi ma yaghdabu al-ab ma yughdibul ab fayuhmalu ala adami qasd al-qatl li quwwati al-mahabbati allati bainal abi wal ibn. Ya. Kemudian ada pandangan lain dari Imam Malik. Ya. Kalau tadi itu pandangannya jumhur, ya, jumhur ulama. Ada pandangan lain dari Imam Malik. Imam Malik tetap melihat, ya, bahwa kalau ada orang tua yang menyebabkan anaknya meninggal, tetap dilihat dulu apakah dia sengaja atau tidak. Bagaimana caranya mengetahui sengaja atau tidak? Ya. Caranya mengetahui ya dilihat bagaimana prosesnya. Seperti idza abja'a wa dzabaha. Kalau orang tua abja'a itu artinya apa? Memukul anaknya dengan batu atau dengan benda keras, itu namanya abja'. Au dzabah, nyembelih. Naudzubillah. Ya. Nah, itu kata yang Malik ya, tetap dikisos itu karena walaupun dia ayahnya kata yang Malik. Jadi Imam Malik itu tidak mengatakan bahwa orang tua itu tidak dikisos sama sekali. Tapi dia dikisos dengan catatan bahwa perbuatannya itu memang betul-betul sadis. Ya. Betul-betul sadis dan tidak bisa dialasan, oh saya mau didik dia, saya bikin begitu karena saya ingin mengajari dia. Alasan itu tidak bisa. Kenapa? Karena caranya sadis. Kalau cuma pukul dengan rotan atau pukul dengan sesapu dan pukulnya di kaki atau di mana, nah itu kata Imam Malik mungkin masih bisa dibenarkan kalau alasannya mendidik. Tapi kalau dia pakai pisau baru dia seret begitu, nah itu kata Imam Malik tidak mungkin mendidik begitu. Ya. Itu tidak mungkin ditolerir. Itu alasan tidak pas kalau dikatakan mendidik. Ya, jadi Imam Malik berpendapat tetap walaupun orang tua ke anak masih bisa dikisos dengan catatan bentuk atau cara orang tua menghabisi anaknya itu seperti apa. Kalau caranya sadis, tidak punya budi kemanusiaan, maka itu dia boleh dikisos. Boleh dikisos. Nah, ini pendapat yang berbeda dari Imam Malik. Ya. Karena itu tidak mungkin sebabnya bisa ditolerir karena caranya itu seperti itu. Kalau dengan cara yang lain, ya, maka itu masih bisa diberikan alasan kalau mungkin ayahnya itu mendidik, ya. Misalnya karena dia marah, ayahnya mengajari dia sesuatu ternyata tidak mau, kemudian ayahnya marah, ya. Dan dia belum bermaksud untuk mentakdim, ya. Mentakdim itu artinya menghukum, ya. Menghukum atau mendidik lah bahasa kita, ya. Tapi ternyata meninggal anaknya, maka kalau caranya itu tidak sampai seperti tadi kata Imam Malik, masih bisa dihukumi bahwa itu tidak bermaksud untuk menghabisi nyawanya, tapi maksudnya untuk mentakdim. Kemudian kenapa dibedakan antara ayah dan selainnya, dan selain ayah dan ibu atau maksudnya? Karena itu tadi, karena ayah itu punya syafaqah ala waladi, punya rasa sayang kepada anaknya. Jadi terkadang orang tua itu karena sayang sama anaknya, dia tidak mau anaknya berbuat kesalahan. Pokoknya saya punya anak harus jadi orang yang paling pintar, paling soleh, ya. Pokoknya paling.
Dan terkadang karena kita ingin anak kita itu paling, kalau dia melakukan sedikit kesalahan kita marah. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan itu. Jadi palingnya jadi kurang. Nah, itu apa namanya? Sifat orang tua. Sifat orang tua. Tidak bisa disalahkan karena memang begitulah orang tua. Orang tua itu walaupun kita sudah besar, mereka masih anggap kita sebagai anak-anak yang masih perlu dikasihani, perlu dibimbing, perlu dididik, dan masih dikhawatirkan. Kita itu masih dikhawatirkan oleh orang tua kita walaupun kita sudah punya anak. Walaupun kita sudah punya anak, mereka pasti khawatir. Makanya banyak dalam kehidupan ini lebih sering orang tua bertelepon daripada anaknya. Orang tua itu sesadiki bertelepon. Kalau anaknya kan kadang-kadang nanti bertelepon orang tua kalau apa? Kalau minta duit. Kalau ada butuhnya, bertelepon orang tua. Kalau orang tua tidak, biar dia tidak butuh, dia bertelepon. Sekedar mendengar kita orang suara masih sehat atau tidak, dapat makan atau tidak, pasti telepon. Apalagi orang tua sekarang yang bisa Android. Kalau telepon anaknya itu bikin video call terus. Tidak afdol itu kalau cuma dengar suara, harus video call. Orang tua yang begitu. Jadi itu naluri orang tua semua begitu. Karena memang Allah memberikan kepada orang tua itu naluri begitu, naluri menyayangi anaknya. Makanya sebagian orang biar anaknya salah kalau bakal lain dengan lebih taman. Walaupun anaknya salah tetap dia bela dengan ya, tetap dibilang ibunya anak. Begitu orang tua. Kadang-kadang karena saking sayangnya kelewat, tidak objektif. Tapi tidak bisa. Memang begitu orang tua. Nanti kalau dia sadar, apa namanya? Sayang salah. Saya bela saya punya anak, ternyata saya punya anak sama. Ya. Nanti kalau dia tahu dia dibukti, tapi begitu dia dengar anaknya bakal lain, pokoknya dia bela ya. Apalagi dia anak pulang menangis. Pokoknya yang bikin dia menangis salah. Padahal mungkin dia anak yang salah. Ya. Orang tua memang begitu dia. Keras, ya, kasih sayang. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah. Jadi itu sebabnya kenapa kata Imam Malik, kalau ada orang tua yang memukul anaknya dengan niat mendidik, tetapi tidak dengan barang-barang yang tajam, nah itu masih bisa disebut sebagai sesuatu yang bernilai pendidikan, walaupun juga tidak dibolehkan secara syariat. Nah, tapi kalau dia melempar kayak Qatadah itu, lempar pakai pedang, atau disembelih, naudzubillah, atau dikepruk pakai batu, anjang, itu kata Imam Malik tidak bisa ditolerir. Itu bukan pendidik, itu memang sengaja mau kasih mati. Kata beliau kalau begitu bicara, itu ayat itu juga harus dikisos. Ini pandangan berbeda ya dari Imam Malik. Walaupun tadi jumhur kita sebutkan, mayoritas para ulama itu menggunakan dalil yang disebutkan oleh Umar bin Khattab dan ayah yang menyebabkan anaknya meninggal, dia tidak dikisos tetapi dihukum dengan membayar fidyatun mughalladhah, diyatun mughalladhah, diat yang berat. Diat yang berat itu 100 ekor unta. 100 ekor unta itu sekarang miliaran DP harga. Ya. Harganya miliaran 100. Andaikan satu ekor harganya 10 juta.
tidak ada unta 10 juta ya. Sedangkan sapi paling minimal 15 juta. Unta itu biasanya lebih mahal dari sapi, apalagi headcock. Headcock itu sudah 2 tahun masa usia 3 tahun, itu sudah mahal sekali. Artinya kan 50 juta saja, 50 kali 100 berapa? 50 juta kali 100 berapa? 50 tambah 100 5 tambah 50 juta DP 0 berapa? 7 kan? Tambah 100 2, jadi 5 miliar ya. Jadi 5 miliar 5 miliar DP. Sedangkan uang 5 miliar orang belum dapat. Sedangkan uang 1 juta jarang-jarang udah balik, apalagi sampai 5 miliar. Mencari itu uang 5 miliar itu sampai 5 miliar. Ya. Itu hukumannya lagi menurut Umar bin Khattab. Jadi ini syarat yang kelima, yaitu pelakunya bukan asal dari korban, dengan catatan tadi yang disebutkan oleh Imam Malik. Baik, insya Allah kita lanjut dengan syarat yang ke-6 ya, nanti akan depan sudah Isya. Nah, tutup. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.